Aku Layak Diakui bagian 3, ditulis oleh Dewi SMD, novel audio. Pak Burhan, bagaimana? Ayu Sekar berdiri dari duduknya. Nada suaranya terdengar tidak sabar. Bahkan jemarinya berkali-kali saling meremas menahan gelisah. Sejak pagi, pikirannya tak lepas dari satu nama Rey. Pak Burhan menunduk hormat sebelum menjawab. Wajah pria parubaya itu terlihat tenang. Seolah ingin menenangkan majikannya juga. Beres. Nyonya, katanya akhirnya, disertai senyum tipis yang penuh makna. Awalnya anak itu memang sempat menolak. Ayu Sekar langsung menoleh tajam. Menolak? Menolak bagaimana maksudmu? Dia tidak mau merasa berutang budi kepada siapapun. Nyonya. Jelas Pak Burhan hati-hati. Katanya, selama ini dia sudah terlalu sering diberi bantuan dengan syarat tersembunyi. Ray ingin berdiri dengan kakinya sendiri. Hening sejenak memenuhi ruangan luas itu. Ayu Sekar terdiam. Lalu perlahan duduk kembali. Tatapannya menerawang. Seolah sedang melihat sesuatu yang jauh di masa lalu. Sungguh, dia anak yang baik. Ucapnya lirih, punya prinsip, tahu batasan. Ia menghela napas panjang. Terasa berat. Andai saja Arsa punya sedikit saja sifat seperti Ray. Burhan tidak langsung menanggapi. Ia tahu betul bagaimana sifat Arsa, putra kandung Ayu Sekar. Sejak kecil, Arsa tumbuh dengan limpahan fasilitas, pujian, dan pelindungan berlebihan. Arsa adalah kebalikan dari Ray. Ia sombong, keras kepala, dan terbiasa memaksakan kehendak. Tidak jarang ia membantah perkataan kedua orang tuanya tanpa rasa bersalah. Semua keinginannya selalu terpenuhi sejak kecil: mobil, jabatan, pergaulan, elit, hingga ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia memang seharusnya tunduk padanya. Berbeda dengan Ray, yang justru ditempa oleh keterbatasan dan penolakan. Kadang saya berpikir, Nyonya, ujar Pak Burhan akhirnya, anak yang tumbuh tanpa kemewahan justru lebih tahu arti harga diri. Ayu Sekar tersenyum pahit, dan anak yang tumbuh dengan segalanya sering lupa cara menghargai. Sementara itu, di sisi lain kota, Denia mondar-mandir di dalam ruang kerjanya sejak pagi. Televisi di sudut ruangan menampilkan cuplikan berita yang sama berulang kali tentang Ray, tentang pengakuan, tentang klarifikasi yang justru memicu lebih banyak tanda tanya. Meski Ray sudah memberikan klarifikasi kepada publik, netizen tak sepenuhnya percaya. Banyak yang berspekulasi bahwa Ray berada di bawah tekanan. Denia, ada pula yang menuduh semuanya hanyalah rekayasa untuk menyelamatkan citra. Sial. Denia menggebrak meja kerjanya keras. Beberapa berkas langsung terjatuh ke lantai. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Napasnya memburu. Denia sempat berpikir bahwa setelah klarifikasi itu, dunia akan kembali mudah ia kendalikan. Nyatanya, keadaan justru semakin liar. Kita harus secepatnya mengalihkan isu. Gumamnya kesal. Aku tidak bisa terus-terusan disudutkan begini. Sarah, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, menatap Denia dengan ragu. Wanita itu sebenarnya bukan orang jahat. Hatinya sering berontak dengan apa yang ia lakukan selama ini. Ada banyak rahasia Denia yang seharusnya sudah lama terbuka ke publik. Namun hidup tidak sesederhana itu. Keluarganya bergantung pada gaji besar yang ia terima. Setiap bulan, ada biaya rumah sakit, sekolah adik, dan kebutuhan lain yang tidak bisa ditunda. Maka, mau tak mau, Sarah memilih menutup mulut dan melawan nuraninya sendiri. Denia, panggilnya pelan. Kemarin ada seorang fans kamu yang DM aku. Denia menoleh cepat. Fans? Iya. Tapi dia bukan fans biasa. Sarah melangkah mendekat. Katanya, dia siap turun tangan kalau kamu butuh bantuan. Denia menyipitkan mata. Bantuan seperti apa? Dia putra dari salah satu pengusaha besar di kota ini. Jelas Sarah. Orang tuanya punya jaringan bisnis luas. Cabangnya ada di mana-mana, media, properti, sampai event organizer. Denia mulai tertarik. Ia berdiri dan menatap Sarah penuh pertimbangan. Maksudmu, dia punya pengaruh besar? Jawab Sarah jujur. Dengan koneksi keluarganya, bukan hal sulit untuk membentuk opini publik, mengundang media, mengarahkan narasi, bahkan menenggelamkan isu yang sedang panas. Denia terdiam beberapa detik. Otaknya bekerja cepat, menimbang untung dan rugi. Kenapa dia mau membantu? Sarah menghela napas kecil. Katanya, dia sudah lama mengagumi kamu, dan mungkin juga ingin memperluas pengaruh keluarganya lewat dunia hiburan. Denia tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah tulus. Jetty, ini bukan cuma soal simpati. Tidak, sahut Sarah pelan. Ini soal kepentingan. Denia berjalan kembali ke kursinya, lalu duduk dengan sikap lebih tenang. Oke, katanya mantap. Kalau begitu, sampaikan padanya. Aku butuh bantuannya.
Sera mengangguk, meski hatinya terasa semakin berat. Ia tahu, sejak saat itu, permainan akan menjadi jauh lebih berbahaya dan tidak semua orang akan keluar tanpa luka. Pesawat yang baru saja mendarat itu masih terasa dingin di tubuh Arsa, permana raksa bumi. Ia melangkah keluar dari bandara internasional dengan setelan jas gelap yang rapi. Kacamata hitam menutupi sorot matanya. Di belakangnya, dua koper besar ditarik oleh asistennya. Kita langsung ke hotel atau kantor pusat. Tuan, tanya sang asisten hati-hati. Arsa melepas kacamata hitamnya sedikit. Menoleh dengan ekspresi tak sabar. Tidak. Jawabnya singkat. Aku mau ke satu tempat dulu. Tempat? Tempat yang bikin aku pulang ke negara ini. Ucap Arsa dingin. Mobil melaju membelah jalanan kota. Selama bertahun-tahun, Arsa memang lebih banyak tinggal di luar negeri mengurus pendidikan, jaringan bisnis, dan memperluas relasi internasional atas nama Permana Raksa Bumi Group, perusahaan raksasa milik keluarganya yang bergerak di berbagai sektor, properti, energi, media, hingga hiburan. Namun kali ini, alasannya pulang bukan soal bisnis. Namanya Denia, di sebuah restoran privat dengan akses terbatas. Denia duduk di ruang VIP. Gaun hitam elegan membalut tubuhnya. Riasan wajahnya tampak sempurna, tak sedikit pun menunjukkan tekanan yang ia alami belakangan ini. Ia memeriksa ponselnya berulang kali, hingga akhirnya pintu terbuka. Arsa masuk dengan langkah percaya diri. Sorot matanya langsung tertuju pada Denia, seolah ruangan itu hanya berisi mereka berdua. Halo, Mbak Denia. Senang bisa bertemu dengan Anda secara langsung. Arsa mengulurkan tangan. Arsa, ucap Denia meyakinkan dirinya. Betul, saya Arsa Raksa Bumi. Jawab Arsa yakin dan percaya diri. Mantap, anak muda yang sangat luar biasa. Selalu datang dengan keyakinan bahwa dunia menunggumu. Arsa terkekeh kecil lalu duduk di hadapannya. Saya sengaja pulang dari luar negeri hanya untuk satu hal, katanya tanpa basa-basi. Mbak Denia. Denia menyilangkan kaki, menatap Arsa dengan ekspresi sulit ditebak. Aku rasa anak dari Permana Raksa Bumi Grup tidak mungkin pulang hanya demi seorang aktris yang sedang diterpa isu. Justru karena isu itu, balas Arsa cepat. Aku tidak suka melihat sesuatu yang aku sayang dirusak oleh opini murahan. Denia terdiam sejenak. Kata sayang itu tidak luput dari pendengarannya. Mbak tahu, lanjut Arsa, keluargaku punya media. Banyak media. Kalau aku mau, satu pernyataan bisa mengubah arah pemberitaan. Denia menyandarkan punggungnya ke kursi. Dan apa yang kamu mau sebagai gantinya? Arsa tersenyum lebih lebar. Aku suka perempuan yang tidak bertele-tele. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Aku akan bantu Mbak membersihkan citra, menyusun narasi baru, mengalihkan isu Ray perlahan sampai publik bosan. Denia mengangkat alis. Dan aku, Mbak cukup jadikan aku bagian dari keluargamu. Jawab Arsa mantap. Denia tertawa kecil, namun tidak sepenuhnya lega. Jeti ini bukan sekadar bantuan. Ini investasi. Benar, sahut Arsa tanpa ragu, dan aku tidak pernah berinvestasi pada sesuatu yang tidak menjanjikan.